الله سميع عليم. Yang pertama adalah setiap dari kita wajib mengingat dan mengetahui serta merasakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya dan kita fuqara, miskin dan butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat Fatir ayat ke-15. Kata Allah subhanahu wa ta'ala pada surat Fatir ayat 15, Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu ghaniyul hamid. Wahai segenap manusia, kata Allah, kalian ini fuqara, kalian ini butuh sama Allah. Adapun Allah maha kaya lagi maha terpuji, tidak butuh dengan kita sedikit pun. Sadari ini ayuhal ikhwah, bahwa Allah sama sekali tidak membutuhkan kita. Justru kita yang paling membutuhkan Allah. Sadari ayuhal ikhwah, bahwa Allah tidak butuh salat Jumat kita ini. Sadari ayuhal ikhwah, bahwa Allah tidak butuh doanya kita. Allah tidak butuh sujudnya kita. Allah tidak butuh rukuknya kita. Allah tidak butuh tilawahnya kita. Allah tidak butuh zikirnya kita. Kita yang butuh. Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap sempurna dengan adanya sholat Jumat ini atau tidak ada sholat Jumat ini. Allah tetap maha kaya dengan adanya masjid ini atau tidak adanya masjid ini. Allah maha kaya, semuanya sujud kepada Allah ataupun semuanya tidak ada yang sujud kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ibadi innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai para hambaku, kata Allah, tidak ada satupun dari kalian yang mampu memberikan manfaat kepadaku, kata Allah. Walan tablughu dhurri fatadurruni, dan tidak ada pun satu dari kalian yang mampu memberikan aku bahaya, kata Allah. Allah mengatakan, Ya ibadi, wahai para hambaku, Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbin rajulin minkum. Kata Allah, jika dikumpulkan jumlah manusia yang pertama hingga manusia yang terakhir, jin yang pertama hingga jin yang terakhir, semuanya memiliki hati yang sama, hati yang begitu tunduk patuh senantiasa beribadah kepada Allah, seluruhnya, sejumlah itu mereka semuanya beribadah kepada Allah. Apa kata Allah? Ma zada min mulki syai'an, tidak sama sekali menambah kerajaanku, kata Allah. Tidak sama sekali menambah kesempurnaanku, kata Allah. Tidak sama sekali menambah kehebatanku, kata Allah. Ya ibadi, Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjaril qalbin rajulin minkum. Kata Allah, jika jumlah manusia yang mulai dari yang pertama hingga yang terakhir, jin dari yang pertama hingga yang terakhir, semua mereka memiliki hati yang sama, hati yang busuk, hati yang buruk, selalu bermaksiat kepada Allah. Apa kata Allah? Ma naqasa min mulki syai'an, tidak mengurangi kesempurnaanku sedikit pun, kata Allah. Sedikit pun. Ayohal ikhwah, satu Jakarta tidak ada yang sholat, tidak terjadi perubahan apapun di sisi Allah. Satu Jakarta sholat semua, tidak terjadi perubahan apapun di sisi Allah. Satu Indonesia doa semua, tidak menambah kesempurnaan Allah. Satu Indonesia tidak ada yang doa, tidak mengurangi kesempurnaan Allah. Wallahu ghaniyul hamid. Allah maha kaya, tidak ada butuh sedikit pun kepada kita, ayuhal ikhwah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan pada surat Al-Ma'idah ayat 54, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dini. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian, keluar dari agama Allah, fasawfa ya'ti Allahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im.
Kata Allah, siapa yang mau murtad dari kalian wahai orang-orang yang beriman, silahkan murtad, kata Allah. Silahkan murtad, kata Allah. Murtad saja dipersilahkan oleh Allah. Bagaimana yang lain? Meninggalkan salat, meninggalkan puasa, silahkan, kata Allah. Mudah bagi Allah. Tinggal Allah mengganti kalian dengan kaum yang lebih baik daripada kalian, yang Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah. Yang mereka lembut terhadap orang-orang yang beriman namun keras terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah, mereka tidak takut celaan orang lain. Lihat, mudah bagi Allah. Kalau kita tidak mau beribadah, Allah tinggal ganti kita dengan yang lain. Kalau kita tidak ingin merawat hidayah kita, mudah bagi Allah mencabut hidayah dari diri kita dan diberikan kepada orang lain. Ayyuhal ikhwah, dengan ketidakbutuhannya Allah kepada kita, namun Allah menjadi satu hal yang sangat menyayangi kita. Bahkan Rasulullah SAW sampai mengatakan, Allah lebih menyayangi kalian dibanding ibu kalian sendiri, kata Rasul. Walaupun Allah nggak butuh dengan kita, Allah lebih bahagia dibanding seseorang yang sedang melakukan perjalanan, kemudian untanya yang di atasnya itu ada makanan dan minumnya, kemudian untanya hilang di padang pasir. Orang ini hampir-hampir putus asa, kemudian menemukan kembali untanya yang datang, untanya yang sempat hilang. Maka saking bahagianya, orang tersebut pun salah ucap, mengatakan, Allahumma ana rabbuk wa anta abdi. Ya Allah, akulah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Akhta' min syiddatil farah. Dia keliru karena saking bahagianya. Kata Allah, Allah lebih bahagia daripada orang tersebut jika melihat ada hambanya yang kembali kepada Allah. Allahu Akbar. Tidakkah kenyataan ini menjadikan kita tambah cinta kepada Allah? Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada kita, namun kitalah yang membutuhkan Allah. Yang kedua, ayyuhal ikhwah, harus kita ketahui dan sadari bahwasanya hak Allah begitu besar, hak Allah begitu agung. Tidak ada yang mengalahkan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita beribadah kepada Allah ratusan tahun, niscaya hak Allah tidak pernah tertunaikan dengan sempurna oleh kita sama sekali. Allah subhanahu wa ta'ala pernah bersabda atau pernah berfirman di dalam surat Ali Imran yang tadi kita dengar di muqaddimah, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sebenar-benarnya takwa, setotalitas takwa. Sampai-sampai para sahabat luka jidat mereka karena ayat ini, karena Allah meminta haqqa tuqatih. Sampai para sahabat kaki-kaki mereka bengkak karena Allah minta haqqa tuqatih. Namun karena Allah subhanahu wa ta'ala melihat bagaimana kesulitannya para manusia untuk haqqa tuqatih, sebenar-benarnya ibadah kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang menjadikan ibadah itu jauh lebih nyaman dan lebih mudah untuk dilakukan oleh setiap orang, yaitu firman Allah pada surat At-Taghabun, Ittaqullah wattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, kata Allah. Lihat jemaah, Allah sengaja menurunkan standarnya agar kita bisa beribadah dengan nyaman. Allah sengaja menurunkan standarnya agar kita bisa beribadah semampu kita, tidak melebihi kapasitas diri kita. Itulah Allah Jalla wa'ala. Dengan standar yang awalnya tinggi, kemudian karena rahmatnya Allah turunkan standarnya. Tidakkah kita malu kepada Allah? Tidakkah kita malu kepada Allah? Yang kadang diri ini seakan-akan Allah memiliki hutang sama kita. Ya Allah, saya kan udah sholat, kenapa masih miskin? Ya Allah, saya kan sudah puasa, kenapa masih sakit? Ya Allah, saya sudah sedekah, kenapa masih seret rezekinya? Ya Allah, saya sudah haji tapi masih begini dan begitu. Seakan-akan ibadah kita ini besar sekali di hadapan Allah. Padahal sungguh kecil ibadah kita. Apapun yang kita lakukan dari ibadah kita, ayyuhal ikhwah, ketahuilah itu sudah di bawah standar awalnya Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau Allah ingin membalas dan mengganjar pahala kita, mengganjar amal ibadah kita, tidak lain tidak bukan itu karunia dari Allah. Itu kemurahan hati Allah Jalla wa'ala. Dikisahkan
bahwasanya ada seorang dari kalangan Bani Israel yang beribadah ratusan tahun kepada Allah Jalla wa'ala, tidak ada kegiatan lain kecuali beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian saat dia mati, dia dimasukkan surga kepada Allah. Lalu ditanya, mengapa engkau bisa masuk surga? Orang ini mengatakan, bi'amali, karena amalku, karena zikirku, karena puasaku. Allah subhanahu wa ta'ala mengambil satu bola matanya, lalu kemudian ditimbang, diukur perbedaannya dengan amal ibadahnya, maka bola matanya ini jauh masih lebih berat dibanding amal ibadahnya yang sudah 100 tahun. Ayuhal ikhwah, lihat, amal ibadah yang 100 tahun ini tidak juga mengganjar atau membayar satu bola mata kita. Amal ibadah yang 100 tahun ini tidak juga mampu membayar kenikmatan satu bola mata ini. Lalu bagaimana jika dua mata? Lalu bagaimana jika telinga dan pendengarannya? Lalu bagaimana lisan dan suaranya? Lalu bagaimana akal kita? Lalu bagaimana hati kita? Lalu bagaimana jantung kita? Lalu bagaimana keislaman kita dan keimanan kita, yang itu merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah. Al-Imam Ibnu Katsir meriwayatkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat-malaikat setelah Allah bersemayam di atas arsy. Saat Allah beristiwa di atas arsy, malaikat itu sujud kepada Allah dan tidak bangun hingga hari kiamat. Begitu nyampe di hari kiamat, Allah membangunkan mereka. Saat Allah membangunkan mereka, perkataan pertama yang keluar dari malaikat ini mengatakan, ma'abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, ampuni kami karena kami tidak maksimal dalam beribadah kepadamu. Allahu Akbar. Wallahi kita nggak tahu sudah berapa ribu tahun malaikat itu sujud, dari mulai penciptaan arsy hingga hari kiamat. Wallahi kita tidak tahu berapa miliar tahun malaikat itu sujud. Namun begitu dia bangun, dia sadar bahwa ibadahnya yang miliaran tahun ini mungkin juga tidak bisa menunaikan hak Allah dengan sempurna, karena hak Allah itu agung. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Tidak banyak manusia atau tidak ada manusia yang sanggup untuk menunaikan tentang haknya Allah secara sempurna. Apakah ini tidak menjadikan kita malu kepada Allah Jalla wa'ala? Bahwa hak Allah begitu besar dan apa yang kita berikan kepada Allah begitu kecil. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, setidaknya dua hal ini bisa menjadikan kita lebih tahu diri begitu kita masuk kepada bulan Ramadan, bahwa ternyata yang membutuhkan ibadah adalah kita, yang membutuhkan Ramadan adalah kita, bukan Allah. Kalau kita nggak mau tarawih di bulan Ramadan, tidak ada masalah di sisi Allah, namun kitalah yang merugi, karena semua kebaikan akan kembali kepada diri kita masing-masing.